dimulai dengan diperlihatkan kalau orang-orang di wilayah Jianghu banyak yang takut dengan sekte matahari bulan suci yang diketuai oleh Ren Wuxing, yang terkenal sangat jahat tanpa ampun. Saking jahatnya, dia juga membunuh pengikutnya sendiri, sehingga pengikutnya banyak yang membelot kepada sekte pendekar timur yang terkenal tidak terkalahkan. Karena inilah beberapa kali ada orang yang mengaku sebagai pendekar timur yang tak terkalahkan dan ingin duel dengan Ren Wuxing. Namun, Ren Wuxing dapat mengalahkan semuanya, lalu menggantungnya di tebing hutan. Sampai akhirnya muncul seorang wanita yang bernama Dongfang Bubai, yang mengaku seorang pendekar timur yang tak terkalahkan yang menantang Wuxing. Dan Wuxing pun menyerang dan menganggapnya remeh. Namun, wanita itu mampu menghindari semua serangan Wuxing dan menggunakan jurusnya berupa jarum dan benang. Dengan jurusnya yang unik, Bubai membalikan kuali api kepada Wuxing. Jarum Bubai mengenai mata Wuxing. Setelah itu, Bubai melemparkan banyak jarum dan menusuk badan Wuxing lalu memenjarakannya. Dengan begitu, Bubai pun memenangkan duel dan menjadi pemimpin baru sekte matahari bulan suci. Di sisi lain, diperlihatkan seorang pemuda bernama Ling Huchong yang berada di sekte Huasan. Bersamaan dengan itu, muncullah kakek tua bernama Feng Qingyang. Dia adalah tetua sekte Huasan. Ketika keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba ada wanita yang datang. Dia bernama Ren Yingying. Dia adalah putrinya Wuxing. Dia datang bersama rekannya yang bernama Lan Fangwang. Namun kedatangan mereka tidak disambut baik oleh orang-orang Huasan, hingga terjadilah sebuah pengeroyokan. Melihat kejadian itu, Ling Huang pun menolongnya, dan dia rela harus melawan salah satu pemimpin Huasan yang bernama Zhou Lengxiang. Akan tetapi, aksinya disebut sangat salah karena Ling Hu menolong dan berteman dengan orang-orang dari sekte iblis. Ling Hu pun dibawa ke masternya, yaitu Yu Bukun. Saat ditanya, Master Ling Hu menjawab jika dia berteman dengan Ren Yingying karena sama-sama suka musik dan tidak ada kaitannya dengan ilmu sekte. Akhirnya, Master memaafkan Ling Hu, namun dia memperingati Ling Hu untuk tidak berteman lagi dengan sekte iblis dan menyuruh Ling Hu untuk menyerang sekte iblis jika dia mengetahuinya. Namun, Ling Hu yang keras kepala menolak permintaan Master. Akhirnya, semua murid sekte Huasan menodongkan pedang kepada Ling Hu dan siap untuk membunuhnya. Tapi, tiba-tiba semua pedang tersebut bergerak sendiri seperti ada yang mengendalikan. Dan ternyata, itu ulah dari Feng Qingyang yang memiliki kekuatan pedang legendaris. Qingyang pun menyuruh Master untuk menghukum Ling Hu sesuai peraturan, yaitu dikeluarkan dari sekte Huasan. Ling Hu pun menghilangkan tenaga dalamnya sendiri yang telah ia latih selama 10 tahun. Setelah kejadian itu, Ling Hu diserang. Namun, Qingyang menolong Ling Hu dan mentransfer tenaga dalamnya kepada Ling Hu, serta menjadikannya murid satu-satunya. Sementara itu, di tempat lain, Bubai menemui masternya sendiri. Master berjambul ini mau mengajari ilmu bunga matahari, termasuk rela melakukan kebiri. Namun, upayanya belum cukup untuk menguasai sampai tahap 9. Selain itu, master ini mempunyai 12 murid, tetapi mereka hanya bisa mencapai sampai tahap 4 saja. Sampai akhirnya, master berjambul sadar jika muridnya yang mampu mempelajari ilmu bunga matahari itu hanya satu, yaitu Bubai. Jadi, Master berjambul ini ingin Bubai untuk menguasai seluruh wilayah Jianghu. Kembali diperlihatkan Ling Hu yang berada di puncak gunung penebusan. Di situ, Qingyang mengajari Ling Hu ilmu pedang 9 dugu. Namun, selama berlatih Ling Hu hanya bisa menguasai 8 jurus saja. Karena jurus yang ke-9 bisa dikuasai jika orang itu bisa memahami dirinya sendiri, sehingga setiap orang tidak bisa disamaratakan cara mempelajarinya. Karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ketika mereka sedang makan, mereka melihat kelabang beracun yang membuat mereka terheran. Sebab di tempat ini jarang sekali ditemukan hewan-hewan beracun. Dan di sini, Ling Hu pun menyadari jika Ren Yingying dan rekannya akan datang. Saat mereka mau menuju ke puncak penebusan, jembatan yang biasanya mereka lalui sudah tidak ada. Hal itu dibuat oleh sekte Huasan agar sekte lain tidak bisa masuk ke wilayahnya. Namun,
Ying memainkan kecapinya untuk mengode Ling Hu. Namun Ling Hu tidak mau menemuinya, tetapi Qing Yang menyuruh Ling Hu untuk mengikuti kata hatinya. Setelah merenung cukup panjang, akhirnya Ling Hu menemui Ying. Di situ Ling Hu diberi amer khas buatan Sekte Matahari Bulan Suci sebagai tanda ucapan terima kasih. Karena Ling Hu sudah menyelamatkan mereka dari amukan Master Huasan. Tidak di situ saja, Ying juga bercerita jika seorang pendekar timur tidak terkalahkan sudah mengambil alih Sekte Matahari Bulan Suci, serta menyandera ayahnya Ying. Dan tindakan tersebut akan menimbulkan sebuah pertumpahan darah. Oleh karena itu, Ying meminta tolong Ling Hu untuk menyelamatkan ayahnya. Awalnya, Ling Hu menolak karena Ling Hu sudah tidak mau lagi berurusan dengan Sekte Iblis. Karena Ling Hu ingin hidup tenang. Namun, Feng Huang juga memberitahu jika 3 tokoh sekte dari Matahari Bulan Suci yang bergabung dengan pendekar timur tak terkalahkan sedang berkumpul di tebing hutan dan menghadang murid Huasan yang sedang lewat. Mendengar hal itu, Qing Yang pun muncul dan memberikan pedang miliknya yang ujungnya patah. Dengan begitu, Qing Yang ingin Ling Hu pergi untuk menolong mereka. Akhirnya, mereka bertiga berangkat ke tebing hutan. Di tebing hutan, para sekte Huasan sedang bertarung dengan tokoh sekte Matahari Bulan Suci. Selang beberapa waktu, Ling Hu pun datang. Ling Hu pun menyuruh para sekte Huasan untuk mundur dan pergi. Sedangkan Ling Hu, Ying dan Feng Huang bertarung dengan 3 tokoh sekte Matahari Bulan Suci. Ling Hu dan temannya dapat melukai musuhnya dengan sangat parah. Namun semua sia-sia, mereka tidak mati. Karena pendekar dari timur telah memberikan pil yang terbuat dari mayat yang membuat mereka kebal. Namun Ling Hu pun tetap melawan mereka dengan harapan mereka menemukan titik kelemahannya. Ling Hu mengeluarkan jurus pedangnya untuk mengeluarkan angin yang sangat kencang. Mereka pun memilih untuk mundur. Ling Hu pun meminta Feng Huan untuk menjaga para murid Huasan. Dan Ling Hu pun pergi untuk mengejar ketiga musuhnya dan diikuti oleh Ying. Ketika musuhnya menemui Bu Bai, tetapi dengan waktu yang sama, Ling Hu juga datang dan mencoba melindungi Bu Bai dari musuhnya. Tanpa diketahui oleh Ling Hu, jika Bu Bai itu adalah pendekar timur yang tak terkalahkan yang menyandera ayahnya Ying. Namun, Bu Bai tetap pura-pura polos dan tidak tahu apa-apa. Ketika musuh Ling Hu menyerang, Bu Bai sengaja melompat ke air terjun lalu Ling Hu pun menyelamatkannya. Bu Bai kemudian memberikan amer ke Ling Hu yang membuat Ling Hu ketagihan karena amer itu sangat enak. Ling Hu pun kemudian menanyakan nama Bu Bai, tetapi Bu Bai tidak menjawab jika dia tidak mempunyai nama. Dan Ling Hu pun memberinya nama Xiaoyu. Ling Hu yang mengira Bu Bai wanita polos yang tinggal di hutan, kemudian mengajaknya meninggalkan hutan tersebut. Tetapi Bu Bai menolak karena hutan adalah tempat ternyaman baginya. Alhasil, Ling Hu pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya, dan Ling Hu berjanji akan menemui Bu Bai jika urusannya telah selesai. Di sisi lain, Feng Huang sedang mencari keberadaan para Huasan. Dia diserang oleh seseorang yang misterius. Tidak hanya Feng Huang saja, Ling Hu pun juga diserang oleh sosok misterius. Tetapi, Ling Hu berhasil menjatuhkannya dan ternyata orang tersebut adalah Master Huasan. Di malam harinya, Ling Hu dan Master beristirahat di bawah batu besar. Ling Hu kemudian menceritakan kronologi bagaimana dia bisa ada di hutan ini. Dan Master mengungkapkan jika para Huasan yang lain telah tertangkap kultus pendekar timur tak terkalahkan dan membawanya ke tebing kegelapan. Keduanya pun pergi ke sana untuk menolong para Huasan. Master membawa Ling Hu di bawah tebing dan naik ke atas tebing. Tetapi tengah-tengahnya Master mengeluarkan belatinya dan berencana menikam Ling Hu dari belakang. Beruntungnya, upayanya gagal karena tiba-tiba banyak anak panah yang mengincarnya. Dan Ling Hu pun yang tak tahu apa-apa memutuskan untuk berpencar. Tak lama kemudian, Master Huasan ini berkhianat dan beralih menjadi pengikut pendekar dari timur. Untuk mendapatkan kitab bunga matahari, Master juga meminum pil otak 3 mayat yang membuat dirinya semakin kuat. Bu Bai lalu meminta Master untuk menangkap 3 pemimpin sekte Huasan yang bergabung dalam aliansi perguruan pedang 5 gunung. Di malam harinya, Ling Hu menyusup ke dalam tempat perguruan sekte Matahari Bulan Suci untuk melepaskan teman-temannya. Di sini perlu diingat, jika pendekar dari timur sudah berhasil mengalahkan dan mengambil alih sekte Matahari Bulan Suci. Jadi,
Saat Ling Hu masuk ke dalam, dia bertemu dengan Bu Bai. Bu Bai pun berpura-pura jika dia di situ untuk mencari Amer. Bu Bai pun menawarkan jika dia bisa membantu untuk melepaskan para Huasan. Tetapi Bu Bai meminta Ling Hu untuk meminum Amer terlebih dahulu. Bu Bai menanyakan kepada Ling Hu kenapa dia tidak mencoba menguasai Jiang Hu seperti pemimpin lainnya. Lalu Ling Hu menjawab jika dia tidak tertarik dengan hal itu, karena itu bisa menyebabkan permusuhan. Ling Hu lalu mengajak Bu Bai untuk bersamanya dan melihat dunia luar setelah mereka membebaskan para Huasan. Lalu Bu Bai mengiyakan ajakannya tersebut. Kemudian, keduanya melancarkan aksinya dengan Ling Hu berpura-pura tertangkap dan memasukkannya ke dalam sel bersama dengan yang lain. Setelah itu, para Huasan bersandiwara memukul Ling Hu untuk mengecoh penjaga sel agar membuka pintu dan melerai mereka. Dan setelah itu, para Huasan dan Ling Hu menyerang para penjaga dan lari dari sel. Saat mereka akan pergi, mereka bertemu dengan Ying Ying dan Feng Huang. Lalu, Ling Hu menyuruh Feng Huang untuk membawa keluarga para Huasan, sedangkan Ling Hu dan Ying Ying ingin membebaskan Woxing. Namun, ruangan tempat mengurung Woxing terkunci rapat. Alhasil, lagi-lagi Ling Hu mengelabui para penjaga agar membuka ruangan tersebut. Setelah para penjaga berdatangan, Ling Hu menjatuhkan mereka dengan satu serangan saja. Sementara Ying Ying menemui ayahnya yang disandra dengan ditusuk tubuhnya. Woxing pun akhirnya terbebas dan meluapkan amarahnya kepada anak buahnya yang berkhianat. Setelah itu, Woxing menjamu Ling Hu dan menawarkan Ling Hu untuk bergabung dengannya untuk ikut mengalahkan pendekar dari timur. Selain itu, Woxing juga menawarkan Ling Hu untuk menikahi anaknya Ying Ying jika dia mau. Namun, Ling Hu tidak tertarik dengan itu. Lalu Ling Hu memutuskan untuk pergi keluar untuk menemui para Huasan. Sesampainya di Huasan, mereka merayakan dengan minum Amer bersama. Malamnya, semua tertidur. Ling Hu pun diam-diam pergi karena dia masih ada janji untuk menemui Bu Bai. Kemudian, saat Ling Hu melewati pagar, ia melihat Master Huasan masuk ke sebuah gubuk. Dan ternyata, Master telah menjalankan misinya, yaitu membunuh 4 temannya yang bergabung di aliansi 5 pedang gunung. Melihat hal ini, Ling Hu pun sangat terkejut dan kecewa dengan Master yang melakukan hal yang keji demi mendapatkan kitab bunga matahari. Master pun mengungkapkan penyesalannya karena ia tak punya pilihan lain untuk mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Dan ketika Ling Hu lengah, Master langsung menusuk jantung Ling Hu sampai Ling Hu tak sadarkan diri. Tetapi, di waktu yang sama, Bu Bai muncul dan memenggal kepala Master. Bu Bai kemudian membawa Ling Hu ke sebuah rumah untuk mengobati luka Ling Hu. Tak beberapa lama setelah Ling Hu sadar, Ling Hu mengungkapkan jika ia datang untuk menepati janji dan akan mengajaknya ke suatu tempat. Setelah apa yang mereka lalui, muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Di pagi harinya, Bu Bai mendapati jika wajahnya korengan. Jadi, ia pun memutuskan pergi diam-diam meninggalkan Ling Hu. Setelah Ling Hu mengetahui jika ia ditinggalkan oleh Bu Bai, Ling Hu pun berniat kembali ke Huasan. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat orang-orang sedang menyembah pemimpin mereka, yaitu pendekar dari timur. Meskipun Bu Bai menggunakan masker, tapi Ling Hu masih mengenalinya dan dari sinilah Ling Hu tersadar jika wanita yang ia cintai adalah pemimpin dari sekte iblis pendekar dari timur. Sementara itu, Feng Huang yang tertangkap dan dibawa ke Bu Bai, lalu Bu Bai menggunakan jarum dan benangnya untuk menusuk leher Feng Huang dan kemudian meminum darahnya. Seketika, koreng di wajahnya sembuh total. Bu Bai pun menemui Ling Hu di saat Ling Hu sudah mengetahui semuanya. Tentunya, Ling Hu sangat marah dengan Bu Bai yang tidak jujur dari awal. Dan kemudian ia pergi begitu saja. Ling Hu sampai di Huasan. Dia melihat semuanya terbakar dan terbantai. Untungnya, Ling San masih hidup tetapi matanya mengalami kebutaan. Kemudian, Ling San memberitahu jika yang melakukan pembantaian ini adalah pendekar dari timur yang tak lain adalah Bu Bai. Dari kejadian inilah, Ling Hu semakin benci kepada Bu Bai. Dan dia memutuskan untuk bergabung kepada Woxing untuk mengalahkan Bu Bai. Tak perlu menunggu lama, pasukan Ling Hu dan Woxing menyerbu ke markas Bu Bai. Saat pasukan mereka saling bertempur, Ling Hu
Woxing dan Yingying langsung menemui Bu Bai. Ling Hu pun kemudian mengungkapkan kekecewaannya karena sudah membantai sekte Huasan. Namun antek-antek dari Bu Bai marah karena dia tak merasa menyerang Huasan. Tak menunggu lama, pertempuran pun terjadi. Bu Bai dengan santainya mengalahkan Woxing. Dan sekarang saatnya Bu Bai melawan Ling Hu. Akhirnya, mereka berdua berduel. Duel mereka berlangsung sangat lama hingga Ling Hu menusuk Bu Bai dengan pedangnya. Namun anehnya, Ling Hu tak merasakan detak jantung Bu Bai. Dan dari belakang, Woxing menyerang Bu Bai dan akhirnya Bu Bai jatuh ke dalam jurang. Lalu, Lung Hai mengikuti Bu Bai dan mencoba menyelamatkannya. Dan kini, terungkaplah jika Ling Hu tidak tertolong saat jantungnya ditingkam oleh Master Huasan. Jadi, Bu Bai pun memutuskan untuk memberikan jantungnya kepada Ling Hu. Bu Bai juga selalu minum pil dari otak mayat agar dia bisa terus bertahan hidup karena sudah tidak memiliki jantung. Hal ini membuktikan jika perasaan Bu Bai dengan Ling Hu benar-benar tulus. Lalu, di malam harinya, Woxing merayakan kemenangannya dengan tertawa sangat keras. Mendengar suara tawa itu, Ling Sheng ini berarti pelaku pembantaian di Huasan bukanlah Bu Bai, melainkan si Woxing. Namun, ketika Ling Hu akan melakukan balas dendam ke Woxing, Ling Sheng menahannya karena hanya akan menumpahkan banyak darah dan memilih untuk pergi. Meskipun Woxing menawarkan menjadikannya menjadi wakil sektenya, Ling Hu menolak dan langsung meninggalkan tempat itu. Begitu pula dengan Yingying yang telah mengetahui betapa bejat ayahnya. Dia juga meninggalkan ayahnya. Dan film ini pun ditutup dengan penyesalan Ling Hu dengan kematian kekasihnya, Bu Bai.